Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di pelajaran Matematika Wajib kelas 10. Pada video ini kita masuk ke subbab ketiga dari bab nilai mutlak, yaitu tentang pertidaksamaan nilai mutlak. Sebelum masuk ke materi, ada beberapa hal yang perlu saya sampaikan terlebih dahulu. Jadi tujuan saya mengupload materi ini ke YouTube itu agar kalian bisa belajar terlebih dahulu sebelum pelajaran matematika dengan saya. Saya mengupload materi ini setiap malam Senin, tujuannya biar kalian paling tidak punya gambaran ketika nanti ada jam matematika dengan saya. Harapannya apa? Harapannya ketika jam pelajaran kalian bisa aktif menanyakan apapun yang belum kalian pahami. Jadi nanti saat pelajaran itu kalian bisa maksimal pelajarannya. Jangan sampai saat jam pelajaran itu kalian baru buka materi ini. Kita seminggu itu hanya punya kesempatan 1 jam, jadi harapannya kalian bisa memaksimalkan 1 jam itu untuk diskusi maupun bertanya-tanya. Oke, sebelum masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, ini ada beberapa materi tambahan dulu mengenai sifat-sifat dari nilai mutlak. Yang pertama, nilai mutlak itu selalu lebih besar sama dengan 0. Kemudian ini nilai mutlak dari X itu sama dengan nilai mutlak dari negatif X. Di sini ada beberapa sifat yang harus kalian ketahui. Nanti penggunaannya kapan? Ketika kalian menemukan beberapa bentuk soal, nanti ini akan berguna dalam menyelesaikan soal tersebut. Jadi ini perlu kalian jadikan sebagai wawasan tambahan. Kemudian selain sifat-sifat ini, sebelum kalian masuk ke pertidaksamaan nilai mutlak, juga ada materi prasyarat yang harus kalian kuasai. Apa itu? Mengenai tanda. Jadi di sini itu karena ini pertidaksamaan nilai mutlak, kalian harus bisa menentukan tanda pada garis bilangan. Caranya yang pertama, nanti ruas kanan dijadikan 0, kemudian faktorkan dan tentukan titik kritisnya. Buat garis bilangan yang memuat titik kritis, kemudian kita menentukan tanda pada interval paling kanan, kemudian tentukan tanda sebelah kirinya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya berubah. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat genap, tandanya tetap. Untuk memahami ini semua, kita langsung ke contoh saja. Di sini misalkan ada contoh 2x dikurangi 1 dikuadratkan, kita kalikan dengan x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Kalian disuruh mencari penyelesaian dari pertidaksamaan ini seperti apa. Nanti tandanya di dalam garis bilangan itu seperti apa. Oke, yang pertama tadi langkahnya apa? Yang pertama, ruas kanan dijadikan 0. Kita lihat dulu, ini ruas kiri, ini ruas kanan. Apakah ruas kanannya sudah 0? Sudah. Ketika ruas kanannya sudah 0, berarti tidak ada masalah. Nanti ketika di ruas kanannya itu kok tidak 0, misalkan ada angka berapa, ya kita harus pindahkan berapapun yang di sini ke sebelah kiri, ke ruas kiri. Jadi ruas kanan ini harus berisi 0. Karena di sini ruas kanan itu sudah 0, maka tidak ada masalah. Kita lanjut ke langkah kedua. Langkah yang kedua apa? Faktorkan dan tentukan titik kritis atau pembuat 0 dari masing-masing faktor. Yang pertama kita harus memfaktorkan dulu. Memfaktorkan ini sudah kalian pelajari di SMP. Dulu kalian sudah diajari cara memfaktorkan. Oke, yang depan ini berarti sudah tetap. Kita tinggal memfaktorkan yang belakang x kuadrat dikurangi x dikurangi 2. Bentuk pemfaktorannya gimana? Ini bisa dijadikan x plus 1, x min 2. Ketika ini dijumlahkan, 1 ditambah negatif 2, hasilnya yang tengah ini. Ketika kita kalikan antara 1 dan negatif 2, hasilnya negatif 2. Ini sudah kalian pelajari ya di SMP cara memfaktorkan. Ketika kita sudah bisa memfaktorkan, sekarang tinggal menentukan titik kritisnya. Titik kritis itu apa? Pembuat 0. Karena pembuat 0, maka setiap yang di dalam kurung ini kita sama dengankan dengan 0. 2x dikurangi 1 sama dengan 0, atau x plus 1 kita sama dengankan 0, atau x min 2 sama dengan 0. Ketika kita sudah menyama dengan 0, sekarang kita tinggal mencari x-nya. 2x sama dengan 1, ini pindah ruas ya. Kemudian yang ini juga
satunya pindah ruas, ini juga 2-nya, karena di sini negatif 2 pindah ruas jadi 2, kita tinggal mencari X yang paling depan, X-nya ketemu setengah, kemudian yang tengah ketemunya negatif 1, yang belakang ketemunya X sama dengan 2. Sekarang kita sudah menemukan titik kritisnya, ada X sama dengan setengah, X sama dengan negatif 1, dan X sama dengan 2. Ini adalah titik kritisnya. Langkah yang ketiga apa? Langkah yang ketiga buat garis bilangan yang memuat titik kritis. Kita buat garis bilangan dulu. Antara setengah negatif 1 sama 2, yang paling kecil itu kan negatif 1. Maka negatif 1 berada di sebelah paling kiri. Negatif 1, setengah, kemudian 2. Setelah membuat garis bilangan, langkah yang keempat apa? Langkah yang keempat adalah tentukan tanda pada interval paling kanan dengan mengalihkan koefisien setiap variabel. Koefisien variabel itu angka yang berada di depan variabel ini. Di sini ada 2, kemudian di sini 1, ini juga 1. 2 kalikan 1 kalikan 1 berapa? 2. 2 itu bilangan positif apa negatif? Bilangan positif. Maka angka yang di sebelah kanan ini paling kanan adalah positif. Kalau di SMP kita diajarinya memasukkan, mensubstitusikan. Misalkan di sini angka yang lebih besar daripada 2 berapa? Kita ada 3, 4, 5, 6. Kita pilih salah satu, kemudian kita substitusikan ke sini. Nanti ini dihitung, misalkan kita ambil 3, berarti 2 kalikan 3 dikurangi 1 berapa? Terus 3 ditambah 1 berapa? 3 dikurangi 2 berapa? Baru dikalikan semua. Nanti hasilnya itu positif atau negatif. Ketika positif berarti di sini kita tulis positif. Ketika hasil perhitungan ini negatif, maka kita tulis negatif. Tetapi di sini saya ajarkan cara yang lebih mudah, yang tidak terlalu panjang. Kita ambil saja variabelnya, koefisien di depan variabel ini kita kalikan. Jika hasilnya positif, maka di sini adalah tandanya positif, tetapi ketika koefisien yang di depan variabel ini kita kalikan hasilnya negatif, maka di sini tandanya negatif. Ini angkanya adalah 2, 1 sama 1. Kita kalikan 2 kalikan 1 kalikan 1 adalah 2. 2 positif atau negatif? Positif, maka di sini kita tulis positif. Setelah kita menentukan tanda paling kanan, langkah selanjutnya adalah tentukan tanda sebelah kirinya. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat ganjil, tandanya berubah. Ketika melewati titik kritis berasal dari faktor berpangkat genap, tandanya tetap. Ini dari sebelah kanan ini, paling kanan mau ke sini, melewati angka berapa? Melewati angka 2. Kita lihat angka 2 ini berasal dari mana? Angka 2 berasal dari X min 2. X min 2 ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. Di sini kan pangkat 1, sama saja pangkat 1. 1 itu bilangan ganjil apa genap? Bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil, maka tandanya berubah. Yang semula positif berubah jadi negatif. Kemudian dari negatif ini kita mau ke sebelah sini. Apakah tandanya benar negatif? Melewati setengah. Kita lihat, setengah itu berasal dari 2x min 1. 2x min 1 ini pangkat berapa? Pangkat 2. 2 itu genap apa ganjil? Genap. Karena berpangkat genap, tandanya tetap. Ini tetap. Semula negatif berarti tetap negatif karena melewati titik kritis yang berpangkat genap. Kemudian dari negatif ini mau ke sebelah sini, melewati angka berapa? Negatif 1. Negatif 1 berasal dari mana? X plus 1. X plus 1 ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. 1 adalah bilangan ganjil, maka tandanya berubah. Semula negatif berubah jadi positif. Maka himpunan penyelesaian dari persamaan tadi, persamaan ini adalah berapa? Tanda yang di soal itu lebih besar lebih besar dari 0. Karena lebih besar berarti positif, kita ambil yang positif. Di sini juga perlu diperhatikan ketika tandanya hanya lebih besar, maka ininya bolong. Tetapi ketika nanti ada sama dengannya, lebih besar sama dengan, maka sini tertutup. Oke, karena tanda di sini lebih besar dari 0, maka yang kita butuhkan atau himpunan penyelesaiannya adalah yang positif. Berapa himpunan penyelesaiannya? X kurang dari negatif 1 dan X lebih besar dari 2. Ini himpunan penyelesaiannya. Jadi cara menentukan tanda itu seperti itu ya.
Ini merupakan prasyarat yang harus kalian kuasai, karena nanti di pertidaksamaan nilai mutlak itu banyak menggunakan ini tanda. Kita membutuhkan tanda dalam pertidaksamaan nilai mutlak. Oke, sekarang masuk ke materi intinya. Pertidaksamaan nilai mutlak itu ada 5 bentuk secara umum. Ini ada 5. Kemarin kalau persamaan itu kan tanda hubungnya adalah selalu sama dengan. Sekarang kalau di pertidaksamaan bisa kurang dari, bisa lebih dari, kurang dari sama dengan, atau lebih dari sama dengan. Itu yang membedakan antara pertidaksamaan sama persamaan. Ketika persamaan tanda hubungnya sama dengan, ketika pertidaksamaan bisa kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, atau kurang dari sama dengan. Ini ya, ada 5 bentuk soal, tipe soal. Yang pertama, kita penyelesaian untuk pertidaksamaan yang pertama ketika ada suatu fungsi dimutlakkan kurang dari K. K ini suatu konstanta dan syaratnya masih sama. K ini harus lebih besar sama dengan 0. Berlaku juga ketika di sini tandanya kurang dari sama dengan. Bisa kurang dari atau kurang dari sama dengan. Ini penyelesaiannya sama. Penyelesaiannya seperti apa? Oh, ternyata nanti ada negatif K kurang dari fx kurang dari K. Ketika di sini tandanya di soal itu kurang dari sama dengan, berarti di sini tinggal kita tambah saja kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan. Oke, kita langsung ke contoh soal untuk tipe yang pertama. Nilai X yang memenuhi pertidaksamaan mutlak dari 2X dikurangi 3 kurang dari 7. Mana fx-nya? Fx-nya adalah yang berada di dalam tanda mutlak. K-nya mana? K-nya adalah 7. Apakah 7 lebih besar sama dengan 0? Iya, maka ini bisa kita selesaikan. Oke, sekarang tadi penyelesaiannya ketika ada mutlak fx kurang dari K, penyelesaiannya adalah min K kurang dari fx kurang dari K. Sekarang min K berarti min 7 kurang dari berapa fx-nya? Fx-nya 2x kurangi 3. K-nya berapa? 7. Tujuannya nanti x-nya ini yang berada di tengah-tengah. Maka biar negatif 3-nya hilang, kita harus menambahkan dengan 3. Negatif 3 ditambah 3 adalah kan 0. Negatif 3 tambah 3, 0. Maka karena kita di sini tambahkan negatif 3, di kanan dan kirinya juga kita tambahkan 3. Negatif 7 tambah 3, 2x min 3 tambah 3, 7 ditambah 3. Negatif 7 tambah 3 berapa? Negatif 4 kurang dari 2x kurang dari 10. Karena tujuan kita itu mencari x-nya, maka harus menghilangkan dulu yang ini, ditambah 3, kanan kirinya juga tambah 3. Kemudian di sini harus x-nya harus sendirian, maka variabel koefisien yang berada di depan variabel x ini harus kita hilangkan. Caranya bagaimana? Di sini 2x2 kalikan x, maka kita bagi dengan 2. Nah, sekarang karena 2x-nya kita bagi dengan 2, maka yang depan sama yang belakang juga kita bagi 2. Negatif 4 bagi 2 berapa? 2. 10 dibagi 2 berapa? 5. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan 2x dikurangi 3 dimutlakkan kurang dari 7 adalah negatif 2 kurang dari x kurang dari 5. Cukup mudah ya. Kita ke contoh berikutnya. Ini ada satu contoh lagi ketika ini mutlak dari 5 dikurangi 3x kurang dari sama dengan. Kalau tadi itu hanya kurang dari, sekarang ada sama dengannya. Oke, caranya sama. Kita harus menentukan mana fx-nya, mana k-nya. Ini. Nah, di sini ada yang perlu kita perhatikan, karena ini yang berada di dalam tanda mutlak, koefisien di depan x itu adalah negatif, maka harus kita ubah dulu menjadi positif. Koefisien yang berada di depan x ini harus diubah menjadi positif. Bagaimana cara mengubah ini biar jadi positif? Kita ingat bahwa sifat dari mutlak negatif x itu sama dengan x.
maka kita ubah ini ditambahi negatif. Di depan sini kita tambah negatif karena tidak mempengaruhi nilai. Berdasarkan sifat ini, ketika ada suatu fungsi atau suatu nilai mutlak, itu sama saja negatif X sama dengan mutlak dari X. Maka ini bisa juga kita tulis negatif dalam kurung 5 dikurangi 3X. Tujuannya apa? Tujuannya biar koefisien yang berada di depan X ini berubah jadi positif. Harus seperti itu ya, harus kita jadikan positif dulu. Karena ketika koefisien yang berada di depan variabel X ini kok negatif, nanti tandanya harus diubah. Dan biasanya siswa itu malah terjadi kesalahan di situ, lupa mengubah tanda. Makanya biar tidak ada perubahan tanda, kita ubah saja bentuknya. Sebisa mungkin koefisien yang berada di depan variabel X ini harus positif. Makanya ini kita kasih negatif. Oke, sekarang jadinya berapa? Ini kan negatif ketemu positif, negatif 5, negatif ketemu negatif, positif 3X. Udah ya, berarti ini koefisien yang berada di depan variabel sudah positif. Maka bisa juga kita tulis 3X dikurangi 5 kurang dari sama dengan 4. Bentuknya sudah sesuai dengan tadi. Oke, sekarang kita mana fx-nya? Fx-nya adalah 3X dikurangi 5. Mana K-nya? K-nya adalah 4. Bentuk penyelesaian dari ini apa? Negatif K kurang dari fx kurang dari 4. Karena di sini ada sama dengannya, berarti nanti negatif K kurang dari sama dengan fx kurang dari K. Sekarang kita tulis negatif 4 kurang dari 3X kurang dari 5 kurang dari sama dengan 4. Yang harus hilang dulu apa? Negatif 5. Biar negatif 5-nya ini hilang, harus kita tambah berapa? Tambah 5. Nah, karena yang di ruas tengah ini kita tambah 5, maka kanan kirinya juga harus kita tambah 5. Negatif 4 tambah 5 berapa? 1. Kemudian ini 3X, 4 tambah 5, 9. Di sini harus X-nya harus sendiri, 3-nya harus hilang. Maka kita bagi berapa? Bagi 3. Kanan kirinya juga kita bagi 3. 1 dibagi 3 sepertiga, 9 bagi 3 adalah 3. Maka penyelesaian dari pertidaksamaan 5X dikurangi 3X kurang dari sama dengan 4 adalah sepertiga kurang dari sama dengan X kurang dari 3. Itu untuk tipe soal yang pertama. Sekarang kita ke tipe soal yang kedua. Penyelesaian pertidaksamaan nilai mutlak ketika ada mutlak fx lebih besar. Kalau yang pertama itu kan kurang dari, sekarang lebih dari. Ini juga berlaku untuk lebih dari sama dengan. K-nya harus tetap lebih besar sama dengan 0. Penyelesaiannya seperti apa? Ketika lebih dari sama dengan, lebih dari atau lebih dari sama dengan di sini. Fx kurang dari negatif K atau Fx lebih besar dari K. Ini ya, penyelesaiannya seperti ini, harus diingat-ingat. Kita langsung ke contoh soal. Soal yang pertama, tandanya ini lebih dari, mutlak dari 2X kurangi 1 lebih dari 4. Fx-nya yang mana? Fx-nya adalah yang berada di dalam tanda mutlak. K-nya yang mana? K-nya adalah 4. Penyelesaian dari bentuk ini apa? Fx kurang dari negatif K atau Fx lebih besar dari K. Kita tinggal memasukkan saja. Ini kurang dari negatif K, K-nya 4 ditambah negatif 2X kurangi 1 kurang dari negatif 4. Negatif 1-nya pindah ruas, jadinya plus 1. 2X kurang dari negatif 3, X kurang dari negatif 3 per 2. Atau, ini ataunya Fx lebih besar dari 4. 2X lebih besar dari 4 tambah 1, 2X lebih besar dari 5, X lebih besar dari 5 per 2. Ini penyelesaiannya. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan dari mutlak 2X dikurangi 1 lebih besar dari 4 adalah X kurang dari negatif 3 per 2 atau X lebih besar dari 5 per 2. Ini ya. Oke, kita contoh satu lagi untuk bentuk tipe yang kedua. Sekarang kalau tandanya lebih besar sama dengan.
Sama saja cara pengerjaannya. Yang pertama, fx itu kurang dari negatif k. Karena di sini sama dengan, ada sama dengannya, di sini juga ada sama dengannya, kurang dari sama dengan. 4x kurang dari sama dengan negatif 5 ditambah 3. 4x kurang dari sama dengan negatif 5 tambah 3 berapa? Negatif 2. X kurang dari sama dengan negatif 2 per 4. X kurang dari negatif setengah. Atau fx lebih besar sama dengan K, K-nya 5. 4X kurang dari 3 lebih besar sama dengan 5. 4X lebih besar sama dengan 5 tambah 3 itu 8. Kemudian 8 dibagi 4, X lebih besar sama dengan 2. Jadi nilai X yang memenuhi pertidaksamaan ini adalah X kurang dari sama dengan setengah, negatif setengah, atau X lebih besar sama dengan 2. Itu untuk tipe soal yang kedua, cara penyelesaiannya seperti ini. Sekarang kita masuk ke tipe soal yang ketiga. Ketika ada ini variabel, ini konstanta, ini juga konstanta, kemudian tengah-tengahnya suatu fungsi yang dimutlakkan. Penyelesaiannya seperti apa? Penyelesaiannya A kurang dari fx kurang dari b, ini sama bentuknya. Kemudian atau dibalik, negatif b kurang dari fx kurang dari negatif a. Ini penyelesaiannya. Kita ke contoh soal yang pertama. Oke, penyelesaiannya seperti apa? 1 kurang dari mutlak x dikurangi 2 kurang dari 3. Tadi penyelesaiannya ada 2. Yang pertama itu tetap seperti ini. 1 kurang dari X kurang dari 2 kurang dari 3. Kita selesaikan dulu. Ini negatif 2 nya kan harus hilang, maka kita tambah dengan 2. Karena ini ditambah dengan 2, kanan kirinya juga kita tambah dengan 2. 1 tambah 2, 3. 3 tambah 2, 5. X nya ketemu, ternyata X nya berada di antara 3 dan 5. Atau penyelesaian yang kedua itu kita balik, negatif 3 kurang dari X kurang dari 2, X kurangi 2 kurang dari negatif 1. Sama negatif 2 nya ini harus kita hilangkan, biar hilang ditambah atau dikurangi. Karena di sini min, berarti lawannya adalah plus. Kita jumlahkan berapa? 2. Negatif 2 tambah 2 kan 0. Maka karena di sini kita tambahkan dengan 2, kanan kirinya juga kita tambahkan dengan 2. Negatif 3 tambah 2, negatif 1. Negatif 1 tambah 2 adalah 1. X-nya ketemu berada di antara negatif 1 dan 1. Maka kita dapat menyimpulkan bahwa penyelesaian dari pertidaksamaan 1 kurang dari mutlak X dikurangi 2 kurang dari 3 adalah ini. 3 kurang dari X kurang dari 5 atau negatif 1 kurang dari X kurang dari 1. Itu. Contoh satu lagi, ini ketika 0 kurang dari mutlak 2X dikurangi 1 kurang dari 5. Caranya sama, untuk yang pertama itu tetap 0 kurang dari 2X kurang dari 1 kurang dari 5. Negatif 1-nya harus dihilangkan, maka kita tambah 1. Karena ini tambah 1, kanan kirinya juga kita tambah 1. 0 tambah 1, 1. 5 tambah 1 adalah 6. 2X. Ini 2-nya harus kita hilangkan, kita bagi 2. Maka 1 bagi 2, 2X bagi 2 itu X. 6 bagi 2 adalah 3. Ketemu setengah kurang dari X kurang dari 3. Kemudian atau negatif 5 kurang dari 2X kurangi 1 kurang dari 0. Ini negatif 1-nya biar hilang, kita tambahkan 1, kanan kirinya juga kita tambahkan 1, negatif 5 tambah 1 negatif 4, 2X kurang dari 1. Kemudian ini kan ada 2, maka kita bagi dengan 2. Negatif 4 dibagi dengan 2, 2X bagi dengan 2 itu X, setengah bagi 2 itu setengah. Negatif 4 dibagi 2 berapa? Negatif 2. Maka penyelesaian dari ini adalah, kita tulis dulu yang paling kecil yang ada negatifnya. Negatif 2 kurang dari X kurang dari setengah, atau setengah kurang dari X kurang dari 3. Itu contoh untuk tipe yang ketiga. Sekarang kita masuk ke tipe yang keempat. Ketika ada dua fungsi, keduanya dimutlakkan. Tandanya bisa kurang dari sama dengan, lebih dari, atau lebih dari sama dengan. Nanti penyelesaiannya sama saja. Mau tandanya apapun, ini penyelesaiannya sama.
kita jumlahkan dulu kedua fungsi ini, kemudian kita kalikan dengan pengurangan dari fx kurangi gx. Kalau di sini tandanya kurang dari, di sini harus kurang dari 0. Ketika di sini tandanya kurang dari sama dengan, sini juga kurang dari sama dengan, lebih dari, sini juga lebih dari sama dengan, ini juga lebih dari sama dengan. Oke, kita langsung ke contoh soal. Yang pertama itu 2x dikurangi 1 lebih besar dari x ditambah 4. Fx-nya itu yang depan, gx-nya yang belakang. Tadi penyelesaiannya seperti apa? Fx ditambah gx, kemudian fx dikurangi gx, tandanya lebih besar, ini lebih besar, 0. 2x dikurangi 1 ditambah x plus 4, ini yang depan itu fx, yang belakang gx. Fx dikurangi gx. 2x tambah x berapa? 3x, negatif 1 tambah 4 itu plus 3. Kemudian yang belakang 2x, ini kan tandanya kurangi. Kurangi, ini positif, negatif, kalikan positif itu negatif. 2x dikurangi x itu ketemunya x, negatif 1, negatif ketemu plus, negatif 4. Maka negatif 1 dikurangi 4 berapa? Negatif 5. Nah, sekarang kita sudah mendapatkan 3x ditambah 3, x kurangi 5. Maka kita harus memfaktorkan, harus mencari titik kritisnya. 3x ditambah 3 kita sama dengan kan 0, 3x sama dengan negatif 3, ini pindah ruas, x sama dengan negatif 3 per 3, x sama dengan negatif 1. Ini kan baru yang depan, sekarang yang belakang. Atau x min 5 sama dengan 0, maka x-nya ketemu 5. Kita sudah menemukan titik kritisnya negatif 1 sama 5. Tidak sampai di sini, karena ini pertidaksamaan, maka harus kita cari garis bilangannya. Kita tulis dulu titik kritisnya ada negatif 1 sama ada 5. Ingat cara menentukan tanda tadi. Untuk mencari yang di bagian sebelah kanan, paling kanan ini, kita kalikan koefisien yang berada di depan variabel. Di sini ada 3, ada 1. 3 kalikan 1, 3. 3 itu positif atau negatif? Positif. Karena positif, maka tanda yang paling kanan ini adalah positif. Kemudian kita cari di sebelah kirinya, melewati 5. 5 itu berasal dari x min 5. Pangkatnya di sini berapa? Pangkat 1. 1 itu bilangan ganjil apa genap? Bilangan ganjil. Karena bilangan ganjil, maka tandanya berubah. Yang semula positif jadi negatif. Kemudian kita lanjut ke sebelah kirinya lagi, melewati negatif 1. Negatif 1 berasal dari mana? 3x ditambah 3. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. Di sini karena pangkat 1 itu bilangan ganjil, maka tandanya berubah. Semula negatif berubah jadi positif. Di sini tandanya apa? Lebih besar dari 0, maka yang kita butuhkan atau yang kita gunakan adalah yang positif. Yang ini, yang positif, yang hasilnya. Maka HP-nya adalah x kurang dari negatif 1 dan x lebih besar dari 5. Di sini perlu diingat, karena tidak ada sama dengannya, maka ininya bolong. Ketika nanti ada sama dengannya, ininya tertutup. Oke, ini penyelesaiannya. Jadi nilai x yang memenuhi pertidaksamaan 2x dikurangi 1 dimutlakkan lebih besar dari mutlak x ditambah 4 adalah x kurang dari negatif 1 atau x lebih besar sama dengan lebih besar 5 dari 5. Oke, kita ke contoh berikutnya. 2 dikalikan x kurangi 1 dimutlakkan kurang dari sama dengan mutlak x ditambah 2. Apakah ini sudah sesuai dengan bentuk tadi, bahwa fx mutlak dari fx kurang dari sama dengan gx? Tidak ya, di sini ada angka 2. 2 ini positif. Maka kita ingat bahwa ada sifat dari nilai mutlak yang berbunyi seperti ini. Ketika ada mutlak x, mutlak y, ini dikalikan hasilnya sama saja dengan mutlak dari xy. Di sini kan ini positif, 2-nya ini positif, nilai dari mutlak itu selalu positif, maka kita bisa menggunakan cara ini. Kita masukkan saja 2x 2-nya ke dalam
ke dalam X dikurangi 1. Kita masukkan menjadi 2X dikurangi 2. 2 kalikan X, 2X. 2 kalikan negatif 1 adalah 2. Kurang dari, ini tetap kurang dari sama dengan, kurang dari sama dengan, ininya masih tetap. Lalu kita gunakan sifat yang tadi. Ketika ada dua nilai mutlak, ada fx dan gx, ini tandanya kurang dari, maka fx ditambah gx kemudian dikalikan fx dikurangi gx. Ini mohon maaf tandanya ada kesalahan karena di sini kurang dari sama dengan, ini juga harusnya kurang dari sama dengan. Saya betulkan dulu. Oke, ini tandanya sudah saya betulkan. Kalau di sini kurang dari sama dengan, berarti ini kurang dari sama dengan. Yang pertama itu fx ditambah gx. Fx-nya itu 2x dikurangi 2, gx-nya x plus 2. Ini yang depan fx ditambah gx, kemudian yang belakang itu fx dikurangi gx. 2x ditambah x 3x, negatif 2 ditambah 2 itu adalah 0, berarti yang depan tetap 3x. Kemudian yang belakang 2x dikurangi x itu x, kemudian negatif 2 dikurangi, ini negatif ketemu plus berarti negatif 2. Negatif 2 kurangi 2, negatif 4, kurang dari 0. Maka setelah kita memfaktorkan seperti ini, tahu bentuk pemfaktorannya, sekarang kita menentukan titik kritis. Karena titik kritis itu kita sama dengankan dengan 0. 3x sama dengan 0, x-nya maka 0 dibagi 3. 0 bagi 3 adalah 0. Atau x negatif 4 sama dengan 0, maka x-nya adalah 4. Ini pindah ruas. Kita sudah menemukan dua titik kritis, ada 0, ada 4. Langkah yang pertama, kita buat garis bilangan, ada 0, ada 4. Karena di sini kurang dari sama dengan, ada sama dengannya, maka ininya tertutup. Ininya tertutup, beda dengan tadi. Ketika hanya kurang dari, maka di sininya bolong. Ketika ini ada sama dengannya, maka ini tertutup, ada 0, ada 4. Kemudian untuk menentukan tanda yang berada di sebelah kanan, kita perhatikan koefisien yang berada di depan X. Ada 3, ada 1. 3 kalikan 1 berapa? 3. 3 itu bilangan positif atau negatif? Bilangan positif. Maka yang berada di sebelah kanan, paling kanan adalah positif. Kita sudah menemukan tanda yang paling kanan adalah positif. Sekarang ke sebelah kirinya, ini melalui 4. 4 itu berasal dari X-4. Kita lihat X-4 ini pangkatnya berapa? Pangkat 1. 1 ganjil apa genap? Ganjil. Ketika ganjil tandanya berubah, yang semula positif jadi negatif, maka di tengah-tengahnya jadi negatif. Kemudian kita ke sebelah kirinya lagi, melewati 0. 0 itu berasal dari mana? 3x. 3x itu pangkatnya berapa? Pangkat 1. 1 adalah bilangan ganjil, maka tandanya berubah dari negatif berubah jadi positif. Nah, ini sudah ada positif, negatif, positif, sudah ada tandanya. Sekarang yang kita butuhkan adalah kurang dari sama dengan 0. Kurang dari sama dengan itu positif atau negatif? Negatif. Karena negatif, maka daerah penyelesaiannya adalah antara 0 sampai 4. Kita ambil daerah yang negatif. Ini, maka HP-nya adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Karena ini tertutup, maka tandanya ada sama dengannya. Jadi penyelesaian dari 2 dikalikan mutlak X dikurangi 1 kurang dari sama dengan X ditambah 2 adalah 0 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan 4. Jadi seperti itu ya. Tandanya juga diperhatikan, ketika ada sama dengan berarti nanti di hasilnya juga ada sama dengannya. Untuk yang terakhir, tipe soal yang terakhir itu ketika ada sebuah fungsi dimutlakkan dibagi dengan fungsi lagi dimutlakkan kurang dari K. K ini suatu konstanta, maka penyelesaiannya seperti apa? Nah, penyelesaiannya ini sama, kita kalikan, ini kita uraikan dulu. Fx, fungsi dari mutlak Fx per mutlak dari Gx kurang dari K, ini kita bisa perkalian silang, karena ini merupakan angka positif. K ini suatu konstanta positif, kita kalikan silang, Gx-nya ini naik menjadi mutlak dari Fx
kurang dari K kurang dari GX. Mutlak dari Fx kurang dari, ini berdasarkan sifat tadi, kita masukkan K-nya ke dalam mutlak, maka K kalikan GX. Nah, setelah menjadi seperti ini hampir mirip seperti tipe soal yang tadi. Ada dua fungsi, kemudian dimutlakkan. Penyelesaiannya sama, cuma bedanya di sini ada K. Ini penyelesaiannya sama ketika ada fungsi mutlak dari Fx kurang dari Gx. Ini kita jumlahkan dulu, kemudian kita kalikan dengan Fx dikurangi K kalikan Gx. Karena yang berada di ruas kanan ini adalah K kalikan GX. Di sini juga K kalikan GX, K kalikan GX, tandanya kurang dari sama dengan kurang dari 0. Tetapi yang membedakan adalah ada syaratnya, karena ini bentuk pecahan. Yang bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0, karena pembagian itu tidak boleh dibagi dengan 0. Ada syaratnya, GX tidak boleh sama dengan 0. Ini yang membedakan. Kita langsung ke soal saja. Ini 2x ditambah 7 dimutlakkan, dibagi x dikurangi 1 kurang dari 1. Cara penyelesaiannya tadi bagaimana? Kita kalikan 1 dengan x kurangi 1, 2x ditambah 7 kurang dari sama dengan 1 kalikan x min 1. Ini 1 kalikan x itu x, 1 kalikan negatif 1 itu negatif 1. Kemudian setelah jadi seperti ini, tandanya kan mengikuti. Kalau kurang dari sama dengan, ya kurang dari sama dengan terus. Kita jumlahkan dulu antara yang depan sama yang belakang, kemudian kita kalikan dengan yang depan ini, kita kurangi dengan yang belakang. 2x ditambah 7 ditambah x dikurangi 1, kemudian 2x ditambah 7 dikurangi dengan x kurangi negatif 1. Berapa? 2x tambah x, 3x, 7 dikurangi 1 plus 6, 2x dikurangi x adalah x, 7 dikurangi, di sini ada min, ketemu lagi min, maka jadinya positif, 7 ditambah 1 adalah 8. Setelah kita mendapatkan seperti ini, maka kita tentukan titik kritisnya, kita sama dengan kan 0. 3x ditambah 6 sama dengan 0, 3x sama dengan negatif 6, x sama dengan negatif 6 dibagi 3, x sama dengan negatif 2. Atau yang belakang, x ditambah 8 sama dengan 0, x-nya sama dengan negatif 8. Kita sudah menemukan dua titik kritis, yaitu negatif 2 dan negatif 8. Langkah selanjutnya, kita buat garis bilangan, ada negatif 8, ada negatif 2. Kemudian kita tentukan tanda yang paling kanan. Tadi caranya kita lihat koefisien di depan variabel ada 3, ada 1. 3 kalikan 1 itu adalah 3. 3 bilangan positif atau negatif? Bilangan positif. Maka tanda yang berada di sebelah kanan ini adalah positif. Kemudian mau ke sebelah kirinya melewati negatif 2. Kita lihat negatif 2 berasal dari 3x ditambah 6. 3x ditambah 6 ini adalah berpangkat 1 ganjil. Karena berpangkat ganjil, maka tandanya berubah. Yang semula positif jadi negatif. Kemudian kita pindah lagi ke sini, melewati negatif 8. Negatif 8 itu berasal dari x tambah 8. X tambah 8 juga berpangkat 1. 1 adalah bilangan ganjil. Bilangan ganjil maka tandanya berubah, yang semula negatif berubah lagi jadi positif. Tandanya kurang dari sama dengan, maka himpunan penyelesaiannya adalah yang negatif karena kurang dari. Maka yang mana? Yang tengah ini. Negatif 8 kurang dari negatif 2. Ini negatif antara negatif 8 sampai 2. Apakah ikut negatif 8 sama negatif 2-nya? Ikut, karena di sini tandanya tertutup. Ininya tertutup, bulatannya tertutup. Ada sama dengannya. Maka HP-nya berapa? Di sini juga jangan lupa ada syarat juga bahwa yang bawah ini tidak boleh sama dengan 0. GX tidak boleh sama dengan 0. X dikurangi 1, X dikurangi 1 tidak boleh sama dengan 0. X-nya tidak boleh sama dengan 1. Negatif 1-nya pindah ruas jadi 1. X itu tidak boleh sama dengan 1. Kita lihat di himpunan penyelesaian yang kita temukan ini, apakah memuat 1? Tidak, 1 ada di sebelah kanannya. Maka tidak ada masalah. Penyelesaiannya tetap ini.
Negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari sama dengan negatif 2. Maka penyelesaian dari ini pertidaksamaan ini adalah negatif 8 kurang dari sama dengan X kurang dari negatif 2. Oke, jangan lupa ya, ada syaratnya juga. Ketika syarat ini tidak ada di himpunan penyelesaian yang kita temukan, maka tidak ada masalah. Tapi nanti ada soal ini mempengaruhi, syarat ini mempengaruhi. Oke, kita ke contoh yang kedua. Ketika ada mutlak dari X ditambah 2, kita bagi dengan mutlak dari X min 2 lebih besar sama dengan 3. Caranya sama, ini kita kalikan dulu X min 2 dengan 3. 3 kalikan X dikurangi 2, 3X kurangi 6. Ini kita jumlahkan dulu antara fx sama gx-nya, kemudian kita kalikan dengan fx dikurangi dengan gx. X tambah 3x, 4x. 2 dikurangi 6, negatif 4. X dikurangi 3x, negatif 2x. 2 dikurangi negatif 6. 2 dikurangi negatif 6. Plus 8. Negatif ketemu negatif kan positif. 2 ditambah 6 itu 8. Maka ini kita bisa memfaktorkan. Ini sudah, maka kita cari titik kritisnya. 4x dikurangi 4 sama dengan 0, 4x sama dengan 4, x sama dengan 4 per 4, x-nya sama dengan 1. Kemudian yang belakang ini, negatif 2x ditambah 8 sama dengan 0, negatif 2x sama dengan 8, x sama dengan negatif 8 per negatif 2x-nya ketemu 4. Kita ada 1, ada 4. Kita buat garis bilangannya, ada 1, ada 4. Kita tentukan tanda yang paling kanan. Caranya tadi bagaimana? Kita kalikan koefisien yang berada di depan variabel. Ada 4, ada negatif 2. 4 kalikan negatif 2, negatif 8. Negatif 8 itu kan negatif ya, maka di sini tandanya adalah negatif. Kemudian kita masuk ke sini, apakah benar tandanya positif? Kita ke sebelah kirinya melalui 4. Kita lihat 4 itu berasal dari negatif 2x ditambah 8. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. Maka ketika pangkat ganjil tandanya berubah, yang semula negatif jadi positif. Kemudian kita lihat lagi, mau ke sebelah kirinya lagi, melalui berapa? Melalui 1. 1 itu berasal dari 4x dikurangi 4. Pangkatnya berapa? Pangkat 1. 1 itu adalah bilangan ganjil. Maka di sini tandanya berubah. Semula positif berubah lagi jadi negatif. Jadi ini betul ya, negatif, positif, negatif. Tandanya apa? Di sini lebih besar. Lebih besar. Ketika lebih besar, maka yang kita gunakan adalah yang positif ini, antara 1 sampai 4. Kenapa di sini tidak penuh bulatannya? Karena tidak ada sama dengannya. Oke, ini ya himpunan penyelesaiannya 1 sampai 4. Ini adalah yang plus yang kita butuhkan. Kemudian ada syarat, jangan lupa ketika bentuk soalnya seperti ini, yang bagian bawah ini tidak boleh sama dengan 0. X tidak boleh sama dengan 2. 2 itu letaknya di antara himpunan penyelesaian ini apa tidak? Iya, karena 2 itu berada di antara 1 sampai 4. Padahal di sini X-nya tidak boleh sama dengan 2. Maka kita pisah. Ini 2-nya tidak ikut. Maka intervalnya himpunan penyelesaiannya adalah X kurang dari 2 atau dari 2 sampai 4. Mohon maaf, di sini harusnya itu 1 kurang dari X kurang dari 2. Saya betulkan. Ini ya, 1 kurang dari X kurang dari 2 atau 2 kurang dari X kurang dari 4. 2-nya tidak ikut. Maka nilai X yang memenuhi dari pertidaksamaan ini adalah 1 kurang dari X kurang dari 2 atau 2 kurang dari X kurang dari 4. Perlu diingat ada syarat. Sekian dulu pembahasan untuk pertidaksamaan nilai mutlak. Apabila ada yang ingin ditanyakan, nanti silahkan ditanyakan di grup. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.